D200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Nah, kalau menteri ini bikin kebijakan kayak gini dok, bravo Pak Purbaya. Kebijakan Anda untuk nyalurin 200 triliun ke bank-bank himbara itu menurut Ko Erwin TOPBGT. Jadi guys, kalian tuh pasti udah tahu ya bahwa Menkyu kita yang baru itu nyalurin 200 triliun ke bank-bank himbara. 55 triliun masing-masing ke BRI, Mandiri, dan BNI. 25 triliun disalurkan ke BTN dan 10 triliun disalurin ke BSI. Dan habis itu ya langsung heboh ya. D200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Untuk diketahui bahwa dana ini nih sebenarnya bukan minjem-minjem dari orang lain, tapi dana ini adalah sisa saldo anggaran ya, atau SAL yang ada nganggur nih di Bank Indonesia. Jadi dia pikir wah daripada nganggur nih mendingan, jadi Purbaya ini udah kayak orang Cina juga ya, daripada uang nganggur mending gue puterin aja gitu ya. Dan akhirnya dia nabung deh di bank-bank itu. Jadi untuk nggak salah paham, ini uangnya bukan dikasih ya, bukan dikasih ke bank-bank himbara itu. Tapi sebenarnya Pak Purbaya itu dia bikin deposit on call dengan bunga 4%. Jadi bunga 4% itu sebenarnya lumayan murah ya dibanding kalau misalnya bank-bank ini harus nyari pinjaman di luar kan. Kalau dia nyari pinjaman di luar, dia harus kasih bunganya juga. Kalau dia kasih deposito di luar, dia mungkin harus ngumpulin berapa banyak orang gitu loh. Dan buat pemerintah juga win-win karena pemerintah juga dapat bunga dari bank-bank ini. Jadi bank-bank ini dapat ekstra likuiditas dan pemerintah juga dapat bunga. Tapi ini on call ya. Jadi sewaktu-waktu bisa diambil ya, mungkin nego-nego lah hampir sebulan diambil gitu. Apa yang menjadi tantangannya dari penyaluran ini? Nah, sebagai direktur atau CEO dari bank, itu mereka harus hati-hati juga. Karena saat ini seperti kita ketahui bahwa kondisi ekonomi juga nggak baik-baik banget gitu ya. Jadi mereka harus pasti salurin ke sektor-sektor yang tanda kutip aman dan bisa ngedrive perekonomian dari bangsa Indonesia. Nah, ada salah satu kisah sukses ya. Jadi ini kan beritanya ada kalau nggak salah di September ya. Di pertengahan Oktober ini, Dirut dari Bank BRI udah klaim bahwa mereka sudah berhasil menyalurkan 90,4% dari total 55 triliun yang diberikan oleh Menteri Keuangan ini. Jadi harapannya ke depan mungkin bisa ditambah lagi gitu. Iya. Di BRI kita agak lebih mudah ya karena banyak sekali nasabah-nasabah yang butuh untuk UMKM misalnya. Dia booking UMKM kita itu sehari ya full beras dan sebagainya, mikro, SME itu mungkin dari 1,2 sampai 1,5 triliun. Jadi itu. Tapi kan kita juga punya segmen yang lain, corporate, komersial, tapi yang tentunya ada hubungan dengan sektor-sektor real yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Jadi harapannya ke depan mungkin bisa ditambah lagi gitu. Iya. Iya. Tambah ya. Ini kira-kira misalnya 30. Paling lama ya dengan ini sektornya macam-macam. Kalau di BRI kan ada pertanian, kebun ya, kemudian perdagangan juga ada ya, industri juga.
Katanya bunga berapa? Sesuai dengan produknya gitu. Dia masuk segmen mana, ya? Emang kalau mau minta lagi kira-kira mau minta berapa Pak? Nanti kita hitung. Tergantung yang mau ngasih kan. Yang mau kasih kayak mau lagi Pak, yang mungkin murahin sektornya. Iya, kita terima berapapun. Tapi berarti kalau BRI itu seperti apa? Iya, senang lah. Kita notasi 4% gitu. Ya, oke. Penyalurannya sampai September 2025 itu udah mencapai 112 triliun di 5 bank ini. Ya mungkin Oktober atau ketika video ini tayang, mungkin penyalurannya udah lebih ya. Mungkin bisa 70 sampai 80%. And it's good news gitu ya. Jadi ini efeknya gimana untuk ekonomi ya? Nah, sebenarnya kalau menurut kalian ini bagus banget karena belanja pemerintah kalau kita cek ekonomi itu sebenarnya cuman 10% dari PDB dan 90% itu jadi swasta. Itu dari swasta. Jadi ini akan ningkatin yang namanya snowball effect. Jadi kalau misalnya kredit lancar, ekonomi swasta itu kan bisa tumbuh lebih cepat. Jadi investasi naik, perputaran uang juga lebih cepat. Jadi ini namanya snowball effect. Apa sih salah satu permasalahan bagi kita para entrepreneur? Duit, modal. Nah, bayangin kalau misalnya para UMKM yang potensial, yang bisnisnya lagi grow, tapi mereka mau pinjem uang, susah, nggak dapat uang karena ada kekeringan likuiditas. Diinjek likuiditas dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara ini. Jadi bank-bank himbara ini kan pegang uang banyak. Nah, mereka kan kalau pegang uang banyak, mereka nggak salurin, mereka rugi. Jadi mereka dipaksa harus memberikan likuiditas ke market. Nah, akhirnya UMKM ini bisa dapat likuiditas, mereka bisa rekrut pekerja baru, bisa beli stok lagi, bisa tambah cabang kalau misalnya mereka pengusaha retail atau F&B. Dan ini juga bagus ya, terutama di usaha yang padat karya, manufaktur, konstruksi, pertanian. Dan ini menurut kalian bukan cuma soal 200 triliun, tapi 200 triliun ini kalau di multiplier lagi ya. Jadi bayangin nih, pemerintah nyalurin ke bank-bank himbara nyalurin ke usaha. Mungkin ada usaha yang besar ya untuk lebih gampang, tapi juga kayak BRI itu kan sebenarnya Mandiri kan usaha besar, BRI itu UMKM. Jadi usaha-usaha ini kan pada kepentingan modal mereka pasti kan ya belum AI ya, masih hire orang kan. Jadi orang-orang ini kan digaji ya, digaji ini terus mereka kan bisa dapat uang nih untuk spending lagi. Jadi ini multipliernya bisa sangat gede banget. Dari 200 triliun multipliernya ini tergantung seberapa efektif ya, bisa 4 sampai 7 kali. Jadi 200 triliun efeknya di ekonomi bisa sampai ribuan triliun ini. Lihat Kemenke bikin gebrakan terbaru. Apalagi? Katanya beliau bakal memasukkan 200 triliun ini ke perbankan. Oh ya, dari mana uangnya? Katanya dari uang kas negara. Nah, katanya kalau dengan kebijakan ini bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Nah, kenapa itu bisa? Yuk kita lihat di sini tuh bisa uangnya jadi berganda nih kalau kita masukin ke bank. Misalnya tadi 200 triliun dimasukin ke bank A. Nah, bank A ini wajib menyimpan 10%. Jadi 20 triliun di bank A, sisanya ini boleh dipinjamkan. Nah, orang yang pinjamkan pasti dong uangnya bakal disimpan di bank juga. Misalnya disimpan di bank B. Nah, di bank B ini juga sama sistemnya. Harus nyimpan 10%, berarti 18%, sisanya ini boleh dipinjamkan. Orang yang dapat pinjamannya disimpan lagi di bank C. Dan seterusnya, disimpan, dipinjam, disimpan, dipinjam. Sampai akhirnya uang yang beredar ini, uang yang tercatat itu segini. M sama dengan 1/RR kali MB. Masukin angkanya ini 10%, MB-nya 200 triliun. Berarti uang yang tercatat di seluruh Bank Indonesia ada sekitar 2000 triliun. Nah, ini bagusnya apa? Kalau 2000 triliun ini menaikkan konsumsi dan investasi, maka Y-nya juga bakal naik si PDB-nya. Jadi kalau CI naik, Y atau PDB-nya bakal juga naik. Nah, inilah yang menyebabkan ekonomi roda Indonesia berputar. Itu maksud kata Pak Menteri. Nah, tapi di sini juga harus hati-hati. 200 triliun itu bisa jadi obat, bisa juga jadi racun. Kenapa? Karena kalau uang yang beredar ini naik, yang dan naik itu jadi dua nih. Kan ini ruas kiri naik nih. Ruas kanan juga bisa naik. Yang naik itu bisa si Y-nya, bisa si P-nya. Apa itu? Nah, kalau Y-nya ini bagus, ini yang kita inginkan, PDB-nya yang naik, ekonomi tumbuh. Tapi kalau P-nya yang naik, ini yang bahaya. Artinya harga barang jadi naik dan ternyata jadilah inflasi. Makanya 200 triliun ini perbankan ini harus dipantau. Dia bagus nih kalau Y-nya naik, tapi bahayanya kalau lari ke P yang naiknya. Makanya penyaluran kreditnya harus dipantau nih, harus masuk ke sektor-sektor yang produktif kayak bangun pabrik, pertanian, infrastruktur. Jangan terlalu banyak di yang konsumsi, misalnya buat beli tanah, beli saham, atau beli properti yang spekulasi. Semoga aja kebijakan terbaru Pak Menko ini benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Amin. Jadi kesimpulan dari kalian apa? Dana dari pemerintah ini ya pasti ada pro dan kontra ya. Ini sebenarnya bisa jadi stimulus buat
ekonomi kita tanpa pemerintah harus nambah hutang baru lagi. Ya daripada setiap kali pengen ini nambah hutang, dikasih aja stimulus ini gitu loh. Dan juga ini bisa lebih manfaatin lagi Bank Himbara sebagai bank itu kan sebenarnya jembatan ya, penyalur dana dari yang meminjamkan ke peminjamnya gitu. Ini ada uang nganggur di APBN, daripada nganggur ya udah dipinjemin aja gitu loh. Dan kalau lancar, ini efek dominonya bisa gila-gilaan. Tapi sekali lagi yang kemarin bilang, jangan juga uang yang dari Bapak Purbaya luncurkan ini ya, berikan ke Bank Himbara ini disalurkan ke sektor-sektor yang nggak penting. Atau jangan dijadiin bancakan nih ya buat para direktur-direktur bank Himbara yang dapat 200 triliun ini. Dan Pak Purbaya juga udah pantau ya, dan kita doakan aja semoga insentif dari Pak Purbaya ini bisa menambah hidup ekonomi dari Bank Indonesia. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu termasuk orang yang pro kebijakan dari Pak Purbaya atau kalian nggak setuju gitu? Wah ini ekonomi lagi jelek, ngapain salurin uangnya lagi? Mendingan buat bos, buat apa segala macam. Nah gimana komentar kalian? Pilih kolom komen. Salam GoM. Tadi lupa bilang gua, Pak Purbaya, bolehlah Pak 1 triliun aja Pak, investasi saya Pak 4%, saya kasih 5% ya Pak ya, buat bantu UMKM Pak. Terima kasih.